Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Retna Fadila. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sharing kegiatan aku di sore hari. Jadi ini itu sekitar jam 6 kalau nggak salah. Ini aku lagi semangat-semangatnya untuk beberes rumah. Dikarenakan rumahku itu sekarang lagi berantakan banget kayak kapal pecah. Jadinya ini aku berniat untuk beberes rumah di sore hari. Dan emang sih kalau misalnya mau beberes rumah itu di rumah aku enaknya di sore hari menjelang malam atau di malam hari. Soalnya kalau di siang hari itu aku beberesnya di rumah aku itu berasa kayak di oven ya teman-teman, panas banget. Jadinya ini aku untuk memulai beberes rumah di sore hari aja. Lanjut ke videonya. Di awal video tadi itu aku udah selesai untuk lipatin pakaiannya. Aku sengaja nggak rekam ya. Jadi udah saatnya aku mau nyimpan semua pakaian ke tempatnya masing-masing. Nah lanjut lagi ya, ini aku udah beralih ke area dapur. Jadi sekarang ini aku mau beberes di area dapur. Dan di area dapur ini adalah ruang yang paling berantakan di rumah aku. Ruangan yang kedua itu yang paling berantakan ya di kamar anak aku ya teman-teman. Jadi ini aku bersihin semua barang-barang yang ada di atas meja bar ini. Aku singkirin semua. Terus ini aku mulai bersihin pakai cairan pembersih pembersih serbaguna ya. Ini aku semprotin dulu karena di area situ tuh banyak banget debunya, bukan debu, minyaknya ya teman-teman. Nah di area meja bar itu udah bersih. Jadi sekarang ini aku mau lanjut di area meja dapur ini, di meja kompor ya. Jadi ini aku mau bersihin juga di area sini. Soalnya nih panci-panci dan piring-piring aku tuh udah banyak yang kotor. Ini juga aku nggak sempat untuk nyuci karena emang akhir-akhir ini aku tuh lagi malas banget ya teman-teman. Pokoknya lagi malas banget untuk bergerak, lagi malas banget untuk beberes rumah. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena anak aku lagi sakit, makanya aku nggak semangat juga untuk beberes rumah ya. Nah lanjut lagi ya, ini udah selesai tadi aku beresin piring-piring ke tempatnya. Jadi sekarang ini aku mau nyuci piring dulu. Jadi ini piring aku tuh piring kayaknya udah 3 hari atau 2 hari ya. Jadi pokoknya kalau aku mau masak selalu aja mood aku untuk masak tuh hilang teman-teman. Akhirnya aku pesan makan di luar lagi, atau kalau enggak aku makan di rumah mama aku. Akhir-akhir ini di daerah aku itu banyak banget anak-anak yang sakit. Gak cuma anak-anak sih yang sakit, banyak juga orang dewasa yang sakit, termasuk anak aku, kakak Adian sama adik Kinan. Mereka itu lagi sakit ya teman-teman. Mereka sakit flu dan batuk, pokoknya tuh batuknya yang berdahak gitu ya teman-teman. Dan membuat anak-anak aku itu jadi nggak semangat makan, nafsu makannya itu turun. Makanya aku juga nggak semangat untuk ngapa-ngapain. Aku nggak semangat untuk masak, nggak semangat untuk beberes rumah. Pokoknya aku di rumah itu aktivitasnya cuma rebahan aja ya teman-teman. Mau buat video aja itu semangatnya maju mundur dia, dikarenakan anak-anak lagi sakit. Terus aku juga nggak tahu, kayaknya lagi malas banget karena mungkin penyakit malasnya lagi kambuh ya teman-teman. Nggak tahu deh. Nah lanjut lagi ya ke videonya. Nah ini tadi aku udah selesai untuk nyuci piring. Jadi sekarang ini aku mau bersihin dulu kompornya, karena kompor aku ini minyaknya udah semakin menebal. Apalagi kan sekarang sih apalagi aku pakai kompor tanam, jadi minyak-minyaknya itu cepat banget kelihatannya ya. Nah lanjut lagi, ini aku juga bersihin meja dapur ini karena kemarin itu aku lagi ngisi
apa namanya garam kasar di tempatnya. Terus nggak sengaja pas aku mau angkatin, mau atur ke tempatnya itu garam kasarnya itu tumpah teman-teman, jadinya berserakan gitu, dan baru sempat aku bersihinnya sekarang. Nah lanjut lagi, ini aku mau nyapu-nyapu untuk di area dapur ini. Jadi ini itu aku nyapunya nggak ngepel ya, soalnya kalau ngepel aku tuh apa ya namanya lagi malas. Pokoknya yang penting udah bersih aja gitu ya. Jangan salfok ya sama dinding di area dapur itu tuh pengaruh lembab, karena kan kemarin itu habis musim hujan, makanya temboknya tuh kayak gitu. Apalagi di samping rumah aku itu, samping kanan kiri belakang itu belum ada penghuninya, jadinya mereka belum bangunin untuk bangunin rumahnya itu, maksudnya itu dapurnya, karena aku juga nggak plester untuk di area luar ya, soalnya budgetnya lumayan banyak juga. Jadi nggak apa-apa kalau untuk di area dalamnya ini tuh kayak merembes. Semoga aja tetangga-tetangga aku yang belum nempatin rumahnya itu punya rezeki yang berlimpah, supaya dapurnya bisa secepatnya dikerja. Nah lanjut lagi, ini keesokan harinya ya. Jadi ini keesokan harinya aku mau bikin sarapan untuk anak aku, untuk kakak Adian. Ini sarapannya cuma roti bakar. Roti bakarnya yang simpel aja, cuma pakai mentega sama sama meses. Jadi ini aku mau bakar pakai teflon aja ya. Untuk sarapan hari ini kakak Adian itu aku bekalin dia roti, tapi kalau hari-hari biasanya aku cuma bawain dia susu ultra sama cemilan-cemilan, karena kalau untuk makannya kakak Adian itu aku nggak tahu dia dia cuma bisa makan nasi kalau misalnya dia di rumah, atau cuma bisa disuapin. Nah setelah aku bikin sarapan ini, sekarang lanjut lagi aku mau anterin kakak Adian untuk ke sekolahnya. Nah tadi sebelumnya itu aku lihat tetangga aku yang di samping rumah itu ternyata dia belum bangun, warungnya itu belum buka, jadinya akhirnya aku belinya untuk susu ultranya di warung dekat sekolahnya anak aku. Sekalian tadi juga ambil ciki-ciki ya. Nah ini kakak Adian udah nyampe di sekolahnya. Jadi sekolahnya ini dekat dari rumah karena masih dalam satu perumahan ya. Jadi untuk sekolahnya ini itu ada di lorong depan, terus rumah aku itu ada di lorong ketiga. Nah ini aku mau lanjut lagi untuk balik ke rumah. Sekalian aku mau lanjut untuk sarapan. Nah untuk sarapannya ini itu aku cuma makan nasi kuning ya. Tadi itu aku dibeliin sama Paksu karena Paksu habis dari apel, jadi sekalian aja dia beli nasi kuning. Nah ini nasi kuningnya tuh kayak keras banget untuk ayamnya, karena emang kalau aku misalnya makan nasi kuning atau pesan nasi kuning, aku tuh nggak suka pesan bagian dadanya, karena kalau misalnya pesan nasi kuning itu pasti dadanya itu digoreng dulu terus dikasih kecap ya. Oke lanjut. Nah ini aku mau rebus dulu untuk si kepitingnya ini itu kemarin aku belinya di grup perumahan aku. Jadi itu ada tetangga aku yang jual kepiting, akhirnya aku pesan aja kepitingnya. Nah kepitingnya tadi itu harganya 70.000 ya untuk 1 kilo, tapi aku bagi dua sama tetangga aku, jadinya setengah kilo, aku belinya harga 35.000. Oke lanjut, sambil menunggu kepitingnya mateng. Nah ini aku mau bikin untuk perkedel jagung dulu, karena kepitingnya itu sebentar aku mau masak kepiting saus padang. Nah aku kemarin juga habis dari pasar, aku beli jagungnya itu 2 biji, harganya 5.000. Jadi untuk satu buahnya itu untuk kepitingnya, dan satu buahnya itu aku bikin perkedel jagung. Nah untuk adonan perkedel jagungnya ini aku simpan dulu di dalam kulkas, karena sebentar aku mau jemput anak aku dulu. Ini karena sudah jam 11 lewat 5 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini aku udah ada di perjalanan, aku udah jemput si kakak Adian. Jadi kakak Adian itu sekarang lagi mau ke rumah neneknya atau rumah antoknya ya.
Jadi sekalian aku anterin aja si kakak Adian ini ke rumah neneknya supaya aku juga sebentar kalau mau masak nggak digangguin sama kakak Adian. Nah ini aku juga mau eksis sebentar, aku mau say hello. Nah lanjut lagi ya, ini aku udah sampai di rumah dan kakak Adian udah sampai di rumah mama aku. Jadi ini aku mau lanjut untuk masak-masaknya. Jadi ini aku mau lanjutin tadi masakan aku yang kepiting saus padang. Nah untuk bumbu halusnya ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai keriting. Aku pakainya cuma 3 aja ya karena aku nggak suka yang terlalu pedas. Terus tadi aku tambahkan kunyit, aku pakai kunyitnya sedikit aja karena jangan sampai nanti rasanya tuh agak pahit ya. Nah lanjut lagi, ini aku turunin aku tadi tambahkan juga air ya, airnya tuh agak banyak karena aku mau rebus si jagungnya dulu karena aku nggak suka kalau misalnya jagungnya itu masih keras. Aku juga tambahkan saus tiram sama saus tomat. Saus tomatnya tadi itu udah habis ya teman-teman, jadi aku tuh kayak berusaha banget untuk nurunin si saus tomatnya. Lanjut lagi, ini aku tambahkan garam, tambahkan kaldu jamur sama vitsin. Tapi vitsinnya ini aku pakainya sedikit aja ya. Nah ini aku aduk-aduk lagi supaya bumbunya merata. Nah sembari menunggu jagungnya matang, ini aku mau goreng dulu di tungku sebelahnya. Nah ini untuk di tungku sebelah aku mau goreng perkedel ya. Perkedel tadi yang aku simpan di dalam kulkas. Ini aku gorengnya pakai minyak bekas ya, makanya minyaknya ini agak berbusa gitu, tapi nggak apa-apa, ini tetap aja membuat si perkedel ini crispy ya, kriuk-kriuk gitu. Oke lanjut lagi, untuk tungku di sebelahnya ini udah mendidih, jadinya aku turunin semua si si kepitingnya ini, terus aku aduk-aduk lagi. Oh ya teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video aku, selalu support dengan video aku. Semoga teman-teman semua termotivasi dengan adanya video aku ini, dan semoga juga aku selalu konsisten untuk membuat video-video yang baru lagi. Aku sebenarnya semangat banget untuk buat video, tapi yang membuat semangat aku itu down karena HP aku ya teman-teman. Jadi HP aku itu penyimpanannya full banget, nggak tahu kenapa selalu aja full. Padahal aplikasinya itu sudah sudah sedikit banyak yang aku hapus. Foto dan video yang ada di galeri itu juga udah pada aku hapus, tapi tetap aja penyimpanannya itu pada full ya. Makanya aku nggak semangat lagi buat video. Oke lanjut lagi ke videonya. Ini aku udah tadi nurunin telur di kepitingnya dan ini aku aduk-aduk lagi sampai benar-benar menyatu. Nah ini dia menu masakan aku, dan sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dengan video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.